Jadi masih banyak peluang untuk UMKM itu untuk melahirkan UMKM. Jadi kalau memang kita punya kemampuan, mari berbagi, ciptakan entrepreneur yang baru dan tidak usah berpikir bagaimana caranya untuk menjadi ASN, pegawai, nggak usah gitu ya. Coba berwirausaha. Tapi memang aduh Bu dikit, iya saya tahu, saya juga mengalami. Kenapa? Kadang-kadang tidak ada penjualan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Elisa Putri di blog 29C Production. Berani bicara beda. Tentunya kali ini aku nggak sendirian, aku juga bersama wanita hebat. Tentunya siapa lagi kalau bukan Ibunda Sri Rahayu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elisa. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sampai hari ini sehat. Alhamdulillah ya Bu. Sehat ya. Siang ini tadi pagi Ibu ini dari rumah apa dari kampus Bu? Dari kampus. Oh dari kampus Bu. Jadi pagi tadi kita ada rapat tentang pembinaan UMKM perempuan rencana di 2022. Oh, di kampus. Iya. Jadi teman-teman sedikit spill sedikit, Bunda Sri Rahayu ini adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Tentunya buat kita mengenal lebih dekat lagi dengan Ibunda Sri Rahayu ini, kita tanya langsung aja deh, beliau ini lahir di mana, nama lengkapnya siapa gitu kan. Boleh Bu memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Saya kenalkan dulu ya, nama Sri Rahayu, tapi nggak usah panjang-panjang ya. Saya biasa dipanggil Ayu. Oh, oke. Kenapa? Supaya nggak ketara Jawanya. Karena kalau Sri Rahayu notabene-nya orang Jawa ya. Padahal saya kelahiran Palembang asli. Palembang Jadi asli. saya dari Meranjak. Oh. Lahir baru 1 hari yang lalu, 6 Januari. Oh, happy birthday. Ya. Jadi tahunnya rahasia ya. Bisa dilihat dari performan deh. Sudah 29 tahun menjadi dosen. Wow, Ya. tentunya banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui. Perjalanan menghadapi mahasiswa. Oke. Tentang keluarga Bu, boleh dong dikasih tahu ke teman-teman mungkin anaknya gitu kan. Anak 3 orang, 3. perempuan semua. Oh. Yang pertama dia auditor di KPMG Jakarta. Yang kedua dokter di Rumah Sakit Siti Fatimah. Yang ketiga mahasiswa semester 4 program Matematika Murni di Brawijaya Malang. Wow, udah nikah Bu yang pertama? Belum punya pacar. Keasikan bekerja. Krunya pada jomblo juga sih di sini. Tapi kayaknya nggak mau deh anak Ibu. Oh enggak dong. Anakku juga orang media ya. Dulunya semasa mahasiswa dia hobi begini, kerjaannya di Smart FM gitu. Iya, hobinya kayak gitu juga. Wow, tapi sekarang udah di auditor ya? Ya, diseriusin bapaknya. Karena bapaknya akuntan dulunya. Oh iya. Alamat di mana Bu sekarang? Nah ini orang pada bingung loh. Tanjung Barangan itu dikira orang di desa mana gitu ya. Jalan Tanjung Barangan, perumahan Barangan Indah, arah Soekarno-Hatta. Ya. Dulu tinggalnya di Pelaju dari kecil sampai kuliah selesai itu di Pelaju. Tapi karena sepertinya di sana sudah sangat padat, saya pindah ke Tanjung Barangan yang alamnya tuh masih ada suara jangkrik lah kayak gitu. Iya. Kalau di Pelaju udah suara kendaraan. Bener banget. Nah kalau perjalanan sekolah Bu dulu SD di Pelaju tentunya kan? Betul. SD, SMP, SMA juga. Betul. Kalau kuliah di mana Bu? Kuliah kebetulan S1-nya di Unsri, studi pembangunan ekonomi ya. S2-nya juga Magister Manajemen, Keuangan, dan S3-nya di Jakarta. Saya ngambil marketing. Di waktu itu saya sudah tes di UI dan sudah sempat paparan proposal disertasi. Namun di sana tidak ada magister program marketing, sehingga dari universitas oleh rektor saya dibilang nggak boleh kalau nggak marketing. Akhirnya saya browsing adalah di universitas sebelah UI yaitu Pancasila. Di situ ada marketing dan alhamdulillah memang
para pengajarnya itu semuanya hebat ya, kompeten ya, banyak dari Amerika, dari Australia waktu itu. Dan saya itu hanya bertiga mengambil prodi spesialisasi marketing. Ya. Berarti terakhir di marketing Bu ya? Ya, sampai sekarang pun marketing. Nah, sebelum lebih jauh aku bertanya tentang ibu yang sekarang, aku pengen bertanya dulu tentang ibu yang dulu nih, sebelum jadi Ibu Sri Rahayu yang sekarang yang banyak dikenal orang. Boleh Bu diceritain mungkin dari zaman SMP, SMA gitu kan? Kalau zaman SD saya itu siswa yang paling nakal ya. Kalau cari saya itu carilah di pohon jambu, di pohon seri. Nah, manjat. Oh iya, yang udah jatuh berkali-kali dari pohon seri itu saya sampai dirawat di rumah sakit. Waduh. Ya, itu nggak masalah bagi saya. Nah, kemudian SMP saya agak mengerem sedikit kenakalan-kenakalan itu, tapi masih tetap sih yang namanya dijemur kepala sekolah itu masih sering gitu ya, saking nakalnya saya itu, karena nggak boleh pakai sepatu mahal, harus sepatu Big Boss. Saya pakai sepatunya Adidas. Bukan sombong, karena kebetulan ada yang jual. Saya pakai, udah dilempar sama kepala sekolah di kolam, suruh cari sendiri. Besok saya pakai sepatu lain lagi gitu kan. Akhirnya dijemur di bawah tiang bendera gitu kan, itu langganan gitu. Tapi ada satu disiplin yang saya peroleh dari SMP itu, saya tidak membuang sampah sembarangan. Wow. Ya, karena dididik kalau pagi petugas senatnya itu periksa meja kita, kalau ada satu sampah sekecil apapun kita akan didenda. Dan itu menjadi kebiasaan saya, begitu datang ke sekolahan saya cek dulu meja saya ada sampah, tidak masukin kertas supaya nggak kena denda gitu ya. Kemudian di SMA saya tidak betah hanya 1 tahun di sana karena memang jalan di sana itu rusak ya, dan saya udah 2 kali kebalik becak gitu. Jadi bapak saya marah suruh pindah sekolah, pindahlah saya ke SMA 2 Puncak. Selesai itu saya mau ngambil waktu itu teknik tambang. Ya, kuliah mau teknik tambang. Saya pengen sekali teknik tambang karena orang tua saya Pertamina waktu itu. Tapi akhirnya kakak saya marah, ambil ekonomi saja. Ya udahlah, saya ambil ekonomi studi pembangunan. Terimalah saya di situ. Dan waktu itu daftarnya benar-benar susah ya. Kita daftar sendiri, kemudian sempatlah di bulan puasa sampai injek-injekan kaki itu sempat tidak terima. Kemudian 4,5 tahun saya selesai, lalu saya lanjut S2. Begitu juga saya banyak bertabrakan dengan pekerjaan karena memang dulu begini, waktu saya selesai S1 saya ditawari sama direktur Bank Sumsel Babel waktu itu, mau nggak kerja di Bank Sumsel bagian SDM. Waktu itu mereka membutuhkan SDM yang tamatan dari studi pembangunan. Kebetulan saya, tapi saya bilang nggak mau. Saya maunya jadi dosen di Muhammadiyah. Nggak tahu dapat insting dari mana ya, pokoknya saya mau jadi dosen yang universitasnya ada di Pelaju, yaitulah Muhammadiyah. Akhirnya saya daftar ke situ, diwawancara dan diterima bekerja sebagai tata usaha gitu ya. Tapi saya pikir, saya kan bukan mau ke tata usaha, saya pengen ke dosen. Akhirnya saya ngadep ya, Pak saya mau pindah, biasanya mau jadi dosen. Akhirnya dijadikan dosen lah, seperti itu, pindahlah. Jadi nah di perjalanan jadi dosen, saya sempat ditawari sama Partai Bintang Reformasi untuk menjadi pengurus partai. Akhirnya saya diangkat jadi wakil ketua waktu itu dan diikut pencalonan. Nah tapi saya sebenarnya tidak mau, saya bilang saya ini dosen loh, rasanya nggak mampu dari sisi pendanaan ya, tentunya kita kan butuh uang untuk membuat atribut-atribut kampanye lah kan, tapi kata partai kita nggak, kamu yang penting turun. Dan akhirnya karena pada saat itu berdasarkan urutan nomor, sementara saya nomor 2, yang nomor 1 tuh nggak bergerak juga, dia tetap akan jadi. Nah saya itu bergerak, yang mana saya lihat langsung ke desa-desa yang kita naik perahu ya, nyebrang sungai, itu udah kita alami semua. Namun saya waktu itu punya satu program kampanyenya, saya itu tidak akan di luar dari masjid. Jadi saya selalu ke masjid karena pikiran saya begini, ketika saya tidak jadi maka saya sudah punya tabungan amal, gitu aja. Akhirnya memang tidak jadi akhirnya karena memang yang urutan nomor 1. Tapi ya memang ya, kalau memang kita sudah tertulis di Laut Mahfuz akan jadi anggota dewan,
terjadilah pelanggaran oleh anggota ini yang pertama tadi, sehingga naiklah saya gitu, waktu itu di Komisi 2 waktu itu ya. Itu di DPRD provinsi. Tahun berapa, Bu? 2004 sampai 2005 sampai 2009. Dan itu saya lagi bolak-balik sekolah ya. Jadi kalau hari Jumat sore saya pulang ke Jakarta, Senin pagi saya kembali ke Palembang. Oke. Nah, berarti tadi Ibu jadi dosen itu pada saat lulus S1, Bu ya? Lulus S1 sambil jalan S2 atau? Sambil jalan S2. Sambil jalan S2. Oke. Berarti zaman dulu masih bisa ya, apa sih jadi dosen di S1 gitu kan? Kalau sekarang nggak bisa asisten dosen aja harus S2 gitu kan kalau sekarang. S2. Oke. Nah, Bu, kan kalau dilihat dari sekarang kan Ibu banyak banget organisasi ataupun sebuah entah itu komunitas, entah apa yang Ibu geluti kan ya. Nah, tentunya itu nggak langsung juluk-juluk jadi gitu kan, Bu. Pasti dari zaman kuliah juga pasti Ibu udah aktif di organisasi. Nah, boleh Bu diceritain aktifnya di mana, terus gimana perjalanannya gitu kan? Kalau di kuliah saya itu aktifnya di senat mahasiswa. Tapi juga saya aktif di kelompok studi lingkungan hidup Sriwijaya. Waktu itu saya ketua KSKLH Sriwijaya. Waktu itu ya seperti apa, Mapala lah ya, mahasiswa pencinta alam gitu yang saya wakil ketua. Nah dari situ ternyata saya lihat berorganisasi itu enak gitu ya, ada dinamika, ketemu orang seperti itu. Nah jadi saya akhirnya setelah selesai kuliah saya terus ikut organisasi. Yang pertama saya ikut itu adalah Persatuan Wanita Politik kalau nggak salah apa waktu itu ya. Nah, saya masuk ke situ, baru masuklah ke IWAPI, masuklah ke himpunan ya, semua sebanyak-banyaknya ya, itu tapi bukan saya sih, diajak diajak ya, karena kadang-kadang kan kita nggak tahu kan, tapi mau ditelepon mau nggak Boy masuk ini ya, oke gitu saya lihat oke gitu. Akhirnya sampai sekarang saya aktif di 33 komunitas. Wow, hebat banget Bu, di usia Ibu yang katakanlah udah harusnya nggak banyak lagi kegiatan ya, tapi Ibu masih tetap semangat gitu. Ini harus banget nih dicontoh teman-teman, karena jarang banget teman-teman, malah generasi muda sekarang itu banyak yang nyaman di zona nyaman gitu Bu. Kayak apaan gitu kan, ikut-ikut. Sebentar lagi saya juga akan masuk ya, sudah di sekretaris perkumpulan Sri Kandi Kreatif Indonesia. Ya, jadi nanti tanggal 24 kita dikukuhkan di Jakarta. Nah, itu emang hobi apa gimana Bu sekarang? Apa udah jadi hobi gitu berorganisasi atau memang bukan hobi ya, tapi sebatas diminta orang gitu ya. Jadi kita kan merasa nggak enak gitu, dan kita kalau sudah masuk ya totalitas. Benar. Tapi kalau misalnya dari awal saya nggak mau ya, tapi yang kalau saya tidak mau saya tidak akan jadi ketua, itu aja ya. Karena prinsip saya kalau jadi ketua, bagaimana saya membagi waktu dengan asosiasi yang lain. Lebih enak kita menjadi anggota atau jadi sekretaris atau jadi vice presidennya lah, seperti itu ya. Iya benar. Jadi kita bisa masih membagi waktu. Tapi kalau kita jadi ketua, mau tidak mau kita akan fokus terhadap asosiasi yang satu saja. Nah, ini menarik banget nih Bu. 33 komunitas. Belum jadi dosen, belum jadi ibu rumah tangga. Nah, itu gimana sih Bu cara Ibu membagi waktunya gitu kan? Kayak 33 komunitas itu mungkin ada berapa puluh Bu jadi ketua? Saya selalu punya buku ya, ini buku terbaru saya di tahun 2022. Jadi apapun undangan, apapun kegiatan selalu saya catat. Setiap pagi setelah saya beres-beres rumah, saya bangun 3:30 loh. Saya bangun 3:30, kadang-kadang 1:30 saya sudah bangun, 1:30 bangun tuh periksa HP. WA yang belum kebalas, WA mahasiswa yang belum saya balas. Jadi jangan GR kalau malam-malam dibalesin. Padahal nggak balas WA itu jam 1 malam, jam 2 malam. Pikir orang kenapa ini Bu Ayu? Karena memang saya punya waktunya itu gitu ya. Saya balas-balas WA, selesai baru saya beres-beres rumah. Jadi beres-beres rumah ya, tugas sebagai ibu lah ya, bringkes gitu ya, masak. Masukin pakaian ke mesin cuci kalau lagi pembantu nggak masuk gitu. Baru sarapan bersama anak dan suami, baru ke kantor. Nah sampai di kantor
biasanya di mobil saya buka nih catatan hari ini ada berapa kegiatan, yang mana yang bisa. Nah, saya menerima undangan atau menerima permohonan itu, saya cocokkan dulu. Kalau misalnya kayak tadi, Bu, tanggal berapa nih kita bisa mengajak Ibu untuk rapat. Saya buka, oh kebetulan Rabu depan saya masih ada zona waktu yang kosong di pukul sekian-sekian. Kalau memang bisa, oke. Kalau nggak bisa, silakan monggo jalan, saya tinggal terima hasilnya saja. Oh enggak Bu, kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Saya alhamdulillahnya seperti itu ya. Nanti kita sesuaikan aja dengan waktu Ibu. Jadi kadang-kadang saya tuh sehari bisa 4-5 kegiatan. Aduh. Ya, tapi malam saya nggak mau. Ya. Jadi saya bilang, orang tuh sudah tahu dengan saya, kenapa saya tidak mau keluar malam, karena saya putri Cinderella. Saya paling nggak mau, pokoknya kalau paling lambat Isak saya sudah harus di rumah. Di rumah. Ya, karena saya punya tanggung jawab terhadap orang tua. Saya masih punya ibu, dan ibu itu tidak akan tidur kalau saya belum pulang. Karena saya tidak mau membuat dia menderita. Jadi kalau sudah dia lihat saya pulang, dia baru mau tidur. Nah kan orang tua sudah umur 90 tahun ya, kan kasihan gitu. Jadi saya sejak 2 tahun ini saya tidak mau keluar malam. Kalau dulu masih sering sampai jam 10 kegiatan 11 itu masih nggak masalah. Tapi 2 tahun terakhir sejak pandemi saya nggak mau dulu gitu ya, karena orang tua saya pun butuh perhatian saya. Minimal dia tanya gitu, udah pulang Mama? Nah udah pulang baru mau tidur kayak gitu. Iya. Berarti di sisi ibu apa sih, mencintai lingkungan banget ya tadi, benar-benar menjaga kebersihan, terus dari waktu kuliah juga mapala, dan itu apa sih, cinta keluarga juga memang benar-benar ya Bu ya. Dan saya masih punya waktu untuk bertanam tanaman. Wow, hebat banget Bu, itu gimana bagi waktunya gitu? Ya karena ada kesenangan tersendiri ketika melihat tanaman kita berbuah atau berbunga ya, maka itu saya rawat gitu. Apalagi kemarin pandemi, semuanya bagus semua tumbuh-tumbuhan saya. Tapi setelah tidak pandemi ini, karena saya banyak keluar, kayaknya dia mulai bunganya mulai nggak muncul gitu kan. Iya. Nah, jadi jam tidur Ibu berapa jam sih Bu kalau memang sepadat itu kegiatannya Bu? Paling kalau saya tidur kan habis Isya ya, paling jam 8 tidur, nanti jam 12 bangun. 9, 10, 11, 12, 4 jam berarti. Kemudian bangun biasanya saya cuma tidur-tiduran, tidak tidur tapi pikiran ini udah mikir besok acara apa ya, oh ini, oh saya harus ngapa ya di acara besok itu gini. Terlelap nanti sampai subuh gitu, akhirnya cuman terlelap sebentar, pasti dibangunin suami, Mama subuh subuh baru terbangun, udah kayak gitu. Jadi 4-5 jam lah. Wow. Ya. Tambah banyak tidur tambah pusing sebenarnya. Orang tua itu kan kebutuhan tidurnya semakin sedikit. Oh gitu juga Bu ya. Karena kan katanya tidur yang standar, tidur yang efektif itu kan 8 jam katanya kan. Tapi kebanyakan orang yang sukses tidurnya sedikit gitu loh Bu. Tidur itu nggak usah lama tapi berkualitas. Benar. Tidur 8 jam tapi nggak nyenyak. Kalau saya tuh tidur bener loh. Pernah kejadian ya waktu saya ada kegiatan KSKLH tadi ke Lampung. Itu saya baru pulang berkemah di Indralaya. Jadi langsung ke Lampung ini, nyambung kan gerakan ini. Saya tidur di belakang. Di mobil Kijang itu saya tidur di atas ban serep. Aduh. Sampai ke Lampung, saya tuh terbangunnya kenapa? Karena ban mobil pecah. Yuk bangun yuk, ngapa? Kami mau ambil ban. Saking nyenyaknya saya tidur. Jadi saya gunakan memang kalau waktu tidur ya tidur gitu. Berarti yang bagusnya itu tidur yang berkualitas, bukan tidur yang banyak. Sesuai standar yang 8 jam itu Bu ya. Oke. Nah, balik lagi ke masa tadi kan Ibu bilang udah 29 tahun Ibu jadi dosen Bu ya. Tentunya banyak banget perjalanan yang Ibu lalui, suka dukanya. Nah, boleh dong Bu, waktu kan pertama Ibu jadi dosen itu gara-gara apa sih pertamanya? Pokoknya saya cita-cita pengen jadi dosen di Muhammadiyah gitu kan. Nah itu udah tercapai. Nah dari situ perjalanan sampai Ibu di titik direktur pasca sarjana itu gimana Bu? Jadi memang saya merintis karir itu dari bawah ya. Diterima pertama itu sebagai kepala UPT komputer, kemudian dipercaya untuk membuka program D3 manajemen pemasaran. Lalu saya menjadi sekretaris prodi, kemudian naik jadi kaprodi. Lalu saya dipercayakan untuk membuka pasca sarjana.
kemudian saya menjadi sekretaris, kemudian akhirnya saya sudah pulang sekolah ditawari untuk menjadi direktur. Saya bilang sepanjang tugas itu diberikan, saya akan laksanakan seperti itu. Berarti kedua program itu Ibu semua yang buka? D3 kepanitiaannya ya, diperintahkan oleh pimpinan, artinya diberikan surat tugas gitu. Oh, hebat Bu ya. Nah, dari mulai Ibu apa tadi UPT komputer sampai sekarang, ada nggak sih Bu sesuatu yang bikin Ibu apa sih ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu, kayaknya aku nggak mampu deh ngambil ini gitu kan? Nggak pernah ada kata tidak dalam diri saya. Ya, jadi bos saya itu kalau nyuruh bisa nggak ini, langsung saya bisa Pak. Soal nanti siapa yang akan mengerjakannya, ya nanti saya mungkin bukan superwoman gitu ya, saya nggak bisa bagian ini, misalnya membuat program gitu ya, saya cari dong staff, kamu bisa nggak ngerjain ini? Bisa Bu. Berapa hari? 3 hari. Saya nggak akan bakal ngomong ke bos itu 3 hari ya, saya bilang 5 hari Pak. Nah ketika memang dia selesai 3 hari, kita laporkan, bos kita kan senang. Itu strategi ya, strategi membuat pimpinan kita bahagia bahwa kita bekerja ternyata lebih baik, padahal memang segitu waktunya. Dan saya tidak akan mengakui pekerjaan itu pekerjaan saya gitu loh. Ini Pak sudah dikerjakan oleh si ini, tapi sudah saya lihat dan saya sudah uji coba gini gitu. Artinya kita tidak boleh mengakui pekerjaan orang itu sebagai pekerjaan kita. Itu pantang bagi saya. Ya. Benar banget. Berarti super tim juga harus ini ya. Dan alhamdulillah dari dulu tim saya itu 99% cowok. Sampai sekarang ini pun sekretaris saya itu cowok. Cowok itu kan biasanya nggak banyak cerewet ya. Udah tekun depan meja, itu yang senangnya saya tuh seperti itu. Oke, berarti alasan nggak ajak cewek karena mungkin lebih banyak kerja mungkin ya kalau cowok. Kalau cewek lebih baik ngomongnya gitu kan? Bukan soal ngomong, kalau cowok itu dia nggak cerewet, kita mau pergi kemana-mana kayak gitu, nggak ngerumpiin kita pasti. Tapi kalau misalnya cewek mungkin lah ibu kita ini pergi terus ya ini, tapi kalau cowok dia mah nggak peduli gitu. Ya udahlah bodo amat gitu kan. Pergi ya, iya Bu, udah ini kerjain ini, iya Bu, itu kan. Jadi dia nggak mungkin cemburu gitu kalau cowok itu ya, jadi lebih amannya seperti itu. Oke. Nah, setelah sepanjang 29 tahun tuh Bu ya, aku tadi baca-baca juga sedikit tentang Ibu. Udah banyak banget jurnal, banyak banget penelitian-penelitian yang Ibu teliti Bu ya. Nah, itu apa sih yang membuat Ibu memiliki keinginan untuk terus meneliti gitu? Sebenarnya semangat meneliti itu muncul dengan konsisten setelah saya S3. Kenapa? Karena dalam disertasi itu kita harus ada novelty. Novelty itu keterbaruan. Sekecil apapun penelitian kita harus punya keterbaruan. Nah, keterbaruan di penelitian saya ini bahwa dalam rumus Philip Kotler itu mengatakan bahwa kepuasan itu akan menyebabkan loyalitas. Namun ketika saya meneliti, rata-rata tidak puas, tapi dia loyal. Nah, ini kriteria ini apa yang terjadi fenomenanya di lapangan. Maka terus saya teliti gitu ya. Nah, ini saya uji coba di pariwisata, saya uji coba di rumah sakit, pokoknya yang jasa-jasa ya. Nah, pada saat ini saya menyimpulkan bahwa memang untuk jasa, loyalitas pelanggan itu tidak hanya ditentukan oleh kepuasan, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa menentukan dia loyal. Saya kasih contoh, misalnya udah tahu kita misalnya bete dilayani di suatu rumah sakit ini ya, kenapa kok kita masih datang lagi? Alasannya banyak, karena ini satu-satunya rumah sakit yang ada di kota kita. Misal ini rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan kita. Misal yang ketiga, biayanya murah. Nah, sama dengan objek wisata kan seperti itu. Kenapa orang balik lagi ke objek wisata itu? Apakah karena dia loyal? Ternyata belum tentu gitu, karena biaya masuknya rendah, posisinya dekat rumah gitu, dan ada saudara atau keluarga yang belum pernah datang kemari dan saya menemani. Nah, itu masih dalam penelitian saya terus menerus gitu ya, karena memang kita S3 itu harus concern terhadap apa yang sudah kita teliti di S3. Berarti sepanjang ini Ibu masih tetap meneliti tentang kepuasan pelanggan. Jadi
spesialisasi saya itu customer satisfaction, customer loyalty ya. Oke. Nah sekarang kayaknya udah banyak banget aku nanya-nanya tentang masa sebelum ibu jadi ibu yang sekarang. Nah sekarang ibu kan direktur pasca sarjana. Nah itu boleh dong Bu dikasih tahu ke teman-teman kesibukannya tuh apa sih Bu gitu kan? Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu direktur pasca sarjana itu ngapain gitu kan? Direktur pasca sarjana tidak terlepas kegiatannya dari Tridharma perguruan tinggi ya. Tapi sifatnya namanya direktur itu memimpin, mengendalikan, memanage ya. Jadi kegiatan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. 3 kegiatan ini harus selalu di maintenance oleh direktur karena tujuannya untuk nanti akreditasi. Jadi jangan sampai akreditasi kita turun, kalau bisa naik seperti itu. Nah ini yang tugas direktur itu satu. Dan untuk pengabdian ini harus ada kepedulian terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi nggak harus saya duduk manis di ruangan. Untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas silakan bekerja, dan untuk yang sifatnya tidak rutinitas dan saya harus menjual keluar program saya ini, yaitu saya akan lakukan. Jadi sebenarnya tidak harus sih duduk manis di meja ya. Karena begini, ketika saya keluar, saya tidak pernah membawa nama asosiasi ya. Saya selalu ngomong saya direktur pasca sarjana. Pasca, bukan pasca. Oh pasca. Ya. Pasca sarjana. Kenapa? Itu bagian dari kegiatan saya membranding gitu ya. Oh ini loh, saya direktur pasca. Sampai ada yang bertanya sih, sempat sebuah bank gitu, direktur bank nama, Bu, Muhammadiyah tuh ada direktur, ada rektor ya. Seperti itu ya. Sampai bingung mereka tuh, kok di Unsri nggak ada kayak gitu kan. Kok di PTS lain tuh nggak ada juga direktur. Saya bilang, iya di Muhammadiyah itu pasca sarjana masih dikelola karena kami punya asosiasi. Jadi ada APPTMA, Asosiasi Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Maka itu dikepalai oleh direktur. Memang di sebagian PTS dan PTN pasca sarjana ini sudah di bawah dekan. Jadi tidak ada direktur. Makanya orang-orang kadang-kadang bingung, ibu tuh direktur apanya ya gitu. Kayak bingung, ini sejajar sama dekan apa sejajar sama rektor gitu kan? Ya, jadi kita tuh sejajar dengan dekan. Ya. Tapi koordinasi langsung dengan rektor. Oh iya iya. Nah teman-teman, ibu ini nggak hanya concern di dosen aja sih sebenarnya. Beliau juga adalah entrepreneur. Nah ini yang sangat menariknya. Aku sebenarnya udah sering banget ketemu sama beliau ini di beberapa seminar kayak gitu. Beliau ini concernnya kayak ke branding sih Bu ya. Kayak branding. Nah boleh dong Bu diceritain ada kegiatan apa sih Bu yang udah bikin ibu, kegiatan-kegiatan yang tentang branding ini nih? Jadi tugas saya dimulai dari saya mendapatkan penelitian dari Kemendikbud. Waktu itu saya mengajukan proposal untuk membuat produk, ya, membuat penelitian yang outputnya itu berupa produk. Kenapa saya melihat begini, di Palembang ini kan banyak sekali kerupuk makanan, seperti kerupuk, kemudian lempok, itu dikemasnya seperti yang itu gede-gede ya. Gitu kan? Saya bilang selalu itu bahwa lempok kita ini kayak pacet kekenyangan gitu. Nah, kenapa nggak dikemas yang bagus? Maka itu saya ajukan, ternyata lolos, ya, penelitian segitu tuh lolos. Dapatlah pembiayaan 152 juta waktu itu ya, besar 2016 ya. Nah, itu saya teruskan. Terus saya lihat produk-produk teman-teman juga kurang menarik seperti itu. Jadi saya berusaha mencoba mengkurasi lah ya, produk-produk dari UMKM di Sumatera Selatan. Jadi naik kelas bagi saya itu ada di level mana UMKM ini, apakah di level masih sebatas produk, ataukah sebatas sudah legalitas, atau sudah di pemasaran. Apa itu kalau saya ngelompoknya seperti itu. Oh ini baru cuman dia produksi artinya produk saja gitu. Tapi ini sudah concern ngurus izin, dia masuk kelompok legalitas. Wah saya sudah lengkap semua, maka lu masuk ke marketplace. Iya. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol masalah branding yang selama ini selalu ibu gali ya Bu ya. Nah sekarang aku pengen tanya yang masalah rumah kreatif itu loh Bu. Katakan ibu kan sebagai ketuanya tuh di situ. Nah boleh dong Bu diceritain ke teman-teman rumah kreatif ini nih rumah kreatif yang seperti apa gitu. Oke.
niat lahirnya dulu ya. Saya ini kan berada di kepengurusan Forum CSR Kesos Sumatera Selatan di 2016. Nah, di salah satu bidangnya adalah bidang UMKM. Nah, karena waktu itu kepengurusan yang aktif itu baru kita bertiga, Pak Rian, saya, Pak Rasid, maka untuk urusan rumah kreatif ini diserahkan ke saya. Jadi apa tujuan kita? Kita membina, mengatasi 7 permasalahan kesejahteraan sosial. Yang pertama, kemiskinan, ketunaan, kecacatan, keterlantaran, kekerasan dalam rumah tangga, keterpencilan, dan keterbelakangan. Nah, jadi bagaimana memecahkan permasalahan ini? Kami arahkan mereka untuk pembinaan ke UMKM. Karena pikiran kami, pendapat kami memutuskan bahwa ketika ekonominya diperbaiki, maka permasalahan ini akan teratasi. Nah, bagaimana mengatasi permasalahan ini? Yaitu dengan memberikan pekerjaan. Sementara kita bukan penyedia lapangan kerja. Jadi kita membuat mereka menjadi wirausaha. Itu tadi. Jadi dari yang mereka tidak punya kegiatan, coba kita kasih apa sih kemampuan kalian gitu. Oh, pengennya buka usaha makanan. Oke, kita carikan. Halo, nih mau apa? Mau bikin bakso? Nggak bisa. Oke, kita panggil chefnya dari hotel ya. Hai hotel A gitu. Tolong dong dibantu chefnya melatih ibu-ibu ini atau melatih ini untuk obat, seperti itu. Dan nanti udah bisa kita pantau nih, kita pantau udah bagus, terus kita pelajari apakah sudah rasa bentuknya tuh udah bagus, baru kita kasih mereknya atau brandnya. Nah, itu baru kita bantu nanti peralatannya. Itu pun dari CSR. Jadi kita kasih tahu nih sudah ada ibu-ibu yang membuat ini ya. Jadi seperti contoh yang kami lakukan di Kampung KB Layang-Layang. Nah, itu dulu kan di 2016 daerah itu kumuh, kotor, pendapatan rendah, kemudian tingkat pengangguran tinggi gitu ya, dan pendidikan rendah, padahal itu di tengah kota. Nah, kita masukkanlah CSR dan bekerjasama dengan Muhammadiyah Palembang, kami mendampingi. Jadi apa ini? Oh, bersih-bersihnya, terus kemudian anak-anak di sana kita aktifkan belajar untuk bahasa Inggris dan agamanya. Akhirnya mereka jadi rutin datang. Nah, ini kan kalau nggak dikasih dress code kan anak-anak nggak ramai gitu kan. Udah kita carikan. Ayo nih siapa nih yang kita mau bantu? bantu dress code-nya gitu. Oh, dikasih baju muslim, baju muslimah, anak-anak itu udah rajin kan ngajinya. Oh, butuh meja, tanya lagi nih ke perusahaan. Siapa nih yang mau kasih meja buat ngaji? Udah kasih meja. Nah, seperti itu. Nah, sementara ibu-ibunya perlu apa nih kok masih nganggur-nganggur? Kita coba deh, karena ini coba minuman jahe, yang karena waktu itu teman dosen kita bisa mengajarkan membuat jahe instan. Dan saya suruhlah, ayolah Pak, kamu pengabdian di situ. Karena dosen itu kan cuma butuh pengakuan surat keterangan nanti dari RT-nya bahwa sudah melakukan pengabdian plus absen peserta. Udah dia buat itu. Saya bilang, Bu, jangan berhenti ya, produksi terus. Ternyata produksi ini berlanjut karena pandemi. Oh iya. Nah, minuman jahe serbuk ini kan dicari orang pada saat itu. Maka waktu itu di-launching lah minum jahe instan bersama oleh Pak Gub kan. Dan kebetulan datanglah kepala BKKBN Pak dari pusat kan. Nah, itu akhirnya mereka semangat. Nah, kita kan lihat ini di masa pandemi butuh kebersihan, maka packagingnya kita perbaiki terus, yang mana yang packaging sehat. Nah, sekarang sudah itu kok masih mahal nih, nggak bisa masuk harganya ke mall atau supermarket ya, karena cost production-nya masih tinggi. Kenapa? Sebab cost-nya tinggi. Ternyata kan mereka masih beli jahenya di pasar tradisional secara kiloan. Oh, ini tinggi harganya. Bagaimana caranya? Coba berdayakan bapak-bapaknya ini nanam jahe. Bu, kami nggak punya lahan. Loh, nggak punya lahan kan bukan berarti kita nggak bisa bertanaman. Beli polybag. Belilah mereka polybag dari karung-karung, sehingga satu karung itu bisa produksi 3 kilo kalau panen. Jadi bantuan bibitnya jahe, kita tanya nih, siapa nih yang mau bantu bibit jahe? Datanglah ini bantuan. Udah, akhirnya mereka tanam kan, itu bisa menurunkan harga dulu 15.000 bisa 10.000 gitu. Terus berpikir lagi, kayaknya capek deh ya membudidayakan di kantong ini kan nggak cepet gitu. Pikir-pikir kemana ini yang punya lahan bisa gratis. Saya carilah pesantren yang punya lahan yang besar. Izinlah saya ke Pak Ustadznya, Pak,
boleh nggak tuh lahan nganggur kita tanamin jahe? Oh silakan Bu Ayu. Oh udah MOU gitu ya. Kampung KB, Muhammadiyah, pesantren, MOU tanam jahe situ. Jadi kan sekarang sudah ada di pesantren tanam jahe. Nah di 2022 ini program saya jahe itu harus menjadi welcome drink di hotel. Maka kemarin saya ketemu ketua PHRI yang baru ya Pak Ketua PHRI Pak Kurmin. Aduh Pak Kurmin. Saya bilang Pak Kurmin, ini roadmap saya, roadmap pengabdian saya di kampung ini. Nah, roadmap saya di tahun ini, jahe ini harus menjadi choice, ya, welcome drink di hotel. Oh, setuju katanya. Nanti tanggal 13 saya bawa rapat dengan seluruh manajer hotel. Jadi tolong doa saja supaya nanti jahe ini bisa menjadi minuman pendamping welcome drink. Jadi nggak harus sirup terus, nggak harus itu terus ya. Jadi kalau musim dingin ya silakan minum jahe. Ketika musim panas bisa dikasih es kok jahenya. Enak kok. Iya. Buat kesehatan juga itu Itulah kan. kerjaan kita forum CSR ya, gitu intinya. Nah, itu baru yang jahenya apa memang ada yang lain tuh Bu? Yang udah Ibu bina? Banyak. Jadi termasuk kita itu membina ibu-ibu yang di saat pandemi itu mereka suaminya PHK. Ada 30 orang waktu itu kerjasama dengan Bayangkara, pas ulang tahun Bayangkara, kita latih, mereka nggak punya pekerjaan, nggak punya keahlian, terus kita panggil lah chef-chef dari hotel, tolong nih chef dilatih, ibu ini yang bikin cilok, ibu ini bikin mie ayam, ibu ini bikin inilah. Akhirnya diajarin semua sama chef itu. Nah, melalui Indonesia Marketing Associasi kita pantau. Jadi, ayo dong teman ibu-ibu, saya bilang hari ini anggota ini suruh pesan untuk snack rapat di IMA ya. Akhirnya kita, oh sudah enak ya, udah layak nih, udah layak jual. Oke, kita pertandingkan mereka tuh. Baik ibu-ibu, nanti kami akan nilai makanan ibu ini sudah layak jual belum. Nanti kita akan bantulah. Ada kita kasih hadiah. Akhirnya mereka semangat kan, terus-terusan. Nah kita kasih akhirnya nggak tinggi-tinggi kok, cuma juara 1,5 juta, juara 2 1 juta, juara 3 7,5, plus etalase toko dan plus stiker label-labelnya itu aja. Nah sekarang kita pantau terus, masih nggak jualan, masih Bu itu ya, bahkan mereka bisa berkreasi membuat bekunya, cilok dan beku. Iya, banyak sih. Berarti udah lumayan efektif Bu ya untuk menghadapi ketujuh yang tadi itu. Tadi, ya. Nah, sejauh ini pandangan Ibu nih Bu ya, adanya rumah kreatif ini terhadap para UMKM itu membantu banget apa gimana tuh Bu? Kalau mereka mau memanfaatkan itu sangat membantu banget ya. Kayak kemarin itu Bank Sumsel Bubble itu maunya bekerja bersama dengan rumah kreatif. Jadi BSP dalam hal ini BSP Syariah ingin membranding semua pempek, pengusaha pempek di Kota Palembang. Nah dia kerjasamanya dengan saya kayak gitu. Karena apa? Karena nanti dia mungkin tidak punya waktu untuk memantau terus. Benar. Nah jadi saya undang aspek, ayo dong berapa orang nih anggotanya, semua dibina oleh BSP dengan rumah kreatif. Jadi BSP menyalurkan dananya lewat rumah kreatif, karena kan untuk waktu itu sertifikat halal kan berbayar 1,8 kan. Benar. Jadi belum sanggup, kalau sekarang gratis ya. Pemerintah sudah kurang apa nih pemerintah ya, sudah menggratiskan sertifikat halal, jadi 0 rupiah. Nah, itu Nah sekarang kita berbicara tentang UMKM umum nih Bu, Sumatera Selatan lah ya katakanlah. Menurut Ibu UMKM saat ini tuh seperti apa sih Bu gitu? UMKM kita ini masih manja. Ya. Kenapa tuh Bu? Masih manja, saya bilang mereka itu kalau misalnya kita tawari pinjaman, begitu berat sedikit saja pinjamannya sudah nggak mau. Ya. Maunya mereka yang free, yang enak, jadi susah. Jadi jangan seperti itu, yang satu. Yang kedua, membina UMKM juga jangan hanya membina permodalan. Jadi artinya membina dalam artian memberikan bantuan kur, memberikan modal. Enggak. Yang kita pikirkan ini penjualannya. Teman-teman UMKM semuanya bisa kok produksi tanpa dibantu modal juga, dia bisa produksi. Tapi mau kemana? Ada nggak pasarnya? Ada nggak penjualannya? Itu yang dicari teman-teman kita itu.
Ya. Jadi kalau sudah membina itu pikirkan gimana ini dijualnya gitu mungkin kan. pernah dilihat beberapa kali ada expo, ada pameran tentang UMKM, ada keluhan teman-teman UMKM itu, ayo dong besok ada pameran nih ya. Nah mereka kan tidak mungkin misalnya bikin kue cuma satu kotak, pastilah mereka buat 10 biar cantik gitu, dan harapan mereka juga terjual. Tapi ternyata pengunjungnya terbatas, terbatas seremonial pembukaan, kemudian tidak ada gebiar info, tidak ada gebiar promosi. Kadang-kadang orang di sekitar situ pun tidak tahu kalau ada pameran. Nah, dan yang masuknya eksklusif, tidak membeli juga. Nah, maksud saya itu ketika ini harus ada jaminan dari panitia. Iya benar. Produk kamu itu yang penting kalau sudah sisanya tidak laku akan diborong oleh panitia. Panitia silakan untuk membagikan kemana gitu. Karena terus terang itu beberapa kali pameran teman-teman UMKM itu ngomongnya seperti itu, iya Bu nggak ada yang laku gitu ya. Apalagi saat pandemi ini orang keluar jarang, orang datang itu ke tempat keramaian ragu apakah boleh apa enggak kan, apa promosinya kurang, jadi semuanya nggak jelas seperti itu. Jadi harusnya panitianya bertanggung jawab carikan dana. Kalau panitianya mampu membuat baju kaos seragam panitia, dianggarkan misalnya 50 juta untuk baju kaos, ya anggarkan juga untuk pembelian produk ini sebesar itu. Iya gitu benar. Itu yang kadang-kadang saya tidak sepakat ya. Untuk di pameran gitu kan Bu ya. Jadi kita jangan terjebak dengan seremonial. Jadi nanti kita akan pikir, loh kok UMKM ini dibantu terus, tapi kok tingkat kemiskinan tidak turun-turun. Lah iyalah kalau cuman banyakkan seremonialnya. Kalau itu kan memang dibeli, produk mereka tuh dibeli ketika pameran itu dihabiskan. Jadi jangan untuk kepala dinas, untuk maaf ini untuk pejabat apa dikasih gratis, jangan beli gitu loh. Harus dibeli gitu. ya. Mereka tuh akan bangga kalau habis terjual gitu. Nah makanya saya bilang setiap pameran panitianya harus bertanggung jawab gitu. Silakan dia mau ngasih siapa, tapi panitia harus bertanggung jawab. Habiskan produk teman-teman ini. Berapa kali loh teman saya yang jual makanan tuh sampai habis pameran nggak laku, terus expired, dibuang. Ngeluh juga gitu kan. Nah berarti sekarang apa sih kurangnya di UMKM itu di pemasarannya Bu ya? Pemasaran, kalau pemasaran sebenarnya enggak, tapi di permintaannya. Permintaannya itu yang kita butuhkan itu. Jadi kalau pemasaran mau kemana saja teman-teman UMKM ini mampu mengantarkannya, cuman itu tadi tidak ada permintaan. Jadi produksi tidak ada permintaan, akhirnya kan sia-sia aja gitu kan ya. Nah terus sekarang menurut Ibu usaha yang ada di Sumatera Selatan ya, di Palembang itu udah maksimalkah atau memang temen kayak usaha nih, atau memang ada yang ikut-ikutan aja gitu kan? Apa sih tingkat kreativitas yang ada di Sumatera Selatan ini seperti apa sih Bu? Gitu. Memang kebanyakan masih ikut-ikutan. Makanya kalau saya punya usulan itu ya, kita ini harus ada klasterisasi. Nah, iya benar. Ya. Jadi kalau misalnya ini contoh di Kota Palembang ada 17 kecamatan, masing-masing kecamatan itu harus punya keunggulan produk masing-masing. Jadi jangan sampai mengutip kata-kata Pak Gub gitu ya. Oh di sini keripik, di sebelah keripik lagi, keripik pisang lagi, di kecamatan ini keripik pisang lagi. Nah kalau misalnya, yang banyak di penghasil pisang di Palembang ini misalnya di Sematang Borang. Ayo Sematang Borang, kamu hanya memproduksi keripik pisang dengan segala aneka rasa dengan produksi yang besar. Nggak usah ikut memproduksi yang lain gitu. Biarkanlah misalnya Pelaju terkenal dengan tahu atau kecambah, yang mereka produksi itu saja. Nah itulah maksud saya ada klaster. Jadi ketika orang mau gimana nih cari keripik pisang, ke Sematang Borang. Antara ke Sematang Borang. Mau rasa apapun seperti kita kalau ke Lampung, sudah ada berapa macam, dari mocha, stroberi, bahkan rasa rendang, ada semua. Jadi nggak usah ikut-ikutan mentang di sebelah belajar bikin keripik, kita belajar juga, itu enggak. Tapi kalau kita dalam satu kecamatan, boleh. Jadi silakan dalam satu kecamatan itu belajar bikin keripik. Nah rumah ini mungkin RT ini rasakan rasa rendang, rumah ini rasa apa, stroberi, rumah ini rasa apa. Jadi nanti terkumpulan. Nah ini semua bisa dihimpun. Kita sudah punya pusat penjualan ya. Yang saya tahu sekarang ini ada warung PKK di Tambang Iwa. Nah silakan teman-teman UMKM
bawa produknya ke sana, tapi dengan syarat produknya sudah memang layak dijual, dari kemasannya cantik, ya brandnya jelas gitu, udah izin halal legalitasnya juga ada gitu ya. Kalau halal kita masih bertahap ya, tapi maksud saya yang izin dasar dulu, PIRT dan INB sudah ada, dan itu sifatnya konsinyasi, tidak memberatkan teman-teman UMKM, letakkan di sana sudah ada manajemennya. Oke, berarti nggak mesti ribet-ribet lagi Bu ya, tinggal produksi taruh di sana, nanti pihak manajemen sana yang jadi teman UMKM silakan produksi aja, fokus produksi sampai produk ini memang layak dijual. Misalnya kalau keripik pisang, kok ukurannya saja bisa nggak kita samakan? Kadang-kadang satu plastik itu ada yang kecil, ada yang besar, kenapa nggak dipilah? Iya benar. Dipilah, mana yang ukurannya sama dipisahkan. Jadi yang kecil ini kan bisa dibuat nanti harganya lebih rendah, yang ini kan lebih tinggi gitu. Jadi kan cantik Bu ya. Cantik, ini nggak ada yang tinggi, ada yang tebal, ada yang tipis, nah itu ya. Makanya nggak fokus teman-teman dan kantor hilang. Nah ini bisa dilakukan lewat asosiasi. Pembinaan lewat asosiasi. Jadi asosiasi itu kalau bisa menseleksi anggotanya, tidak. Jadi kadang-kadang si A ini ada di 3 asosiasi gitu. Kalau dia tidak pelaku bisnis tidak apa. Kalau saya kan tidak ada produk lagi kan, saya tidak mau lagi berproduksi dan saya tidak lagi menjual produk karena saya harus netral. Karena ketika saya kembali menjual produk, maka saya tidak akan netral. Mungkin saya mengatakan diri saya netral, tapi orang menilai tidak akan netral. Benar. Apa itu nggak mau. Jadi sekarang Ibu nggak ada produksi apa-apa gitu? Nggak. Saya nggak mau memproduksi lagi, tapi hanya saya mempercantik tampilan saja. Ya, kayak kemarin tuh ada itu tadi lempok, saya buat seperti kerang gitu ya bentuknya. Jadi orang sekali makan bisa. Coba kalau yang bulat-bulat gitu, mau cari pisau, mau dipotong, sudah dipotong, mau di mana lagi kemasannya. Tapi saya buat kecil, kotak gitu ya, jadi orang makannya satu-satu, tutup lagi. Nah, ini mungkin kayak misal Bu nih, ada usaha nih ya Bu. Cuman kata apa yang Ibu katakan tadi tuh, branding dia terus dari packaging dia itu masih kurang. Bisa nggak sih si orang ini nemuin Ibu, konsultasi sama Ibu, nanya gitu gimana Bu? Itu tugas bagian dari rumah kreatif. Nah, berarti nggak hanya UMKM yang sudah terpantau aja sama rumah kreatif kan? Berarti teman-teman yang belum terlihat juga boleh banget kan ketemu ke rumah kreatif buat minta sarannya gitu. Betul. Kan? Nah teman-teman buat yang punya usaha yang masih bingung gimana packagingnya, gimana cara masarinnya, nah boleh ketemu sama teman-teman di rumah kreatif, tentunya sama Bu Ayu nih yang udah handal banget nih. Nah sejauh ini Bu kan UMKM ini sangat benar-benar membantu Bu ya untuk apalagi setelah pandemi ini nih. Nah sekarang sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang untuk meningkatkan ekonomi yang ada khususnya di Sumatera Selatan nih? Sampai saat ini jumlah UMKM kita itu baru 0,1% dari nasional ya. Ya, jadi kalau kita bisa meningkatkan lagi, dan sekarang itu baru 14,47% peran UMKM itu terhadap PDRB. Jadi masih banyak peluang untuk UMKM itu untuk melahirkan UMKM. Jadi kalau memang kita punya kemampuan, mari berbagi, ciptakan entrepreneur yang baru dan tidak usah berpikir bagaimana caranya untuk menjadi ASN, pegawai, nggak usah gitu ya. Coba berwirausaha. Tapi memang, aduh Bu dikit, iya saya tahu, saya juga mengalami. Kenapa? Kadang-kadang tidak ada penjualan. Iya. Pernah nggak ada penjualan? Kadang-kadang cuma 32.000 per hari. Padahal kita untuk masuk ke skala mikro itu kan penjualannya harus 300 juta per tahun. Kalau 300 juta per tahun artinya rata-rata per hari itu 800.000. Itu nggak ada kemarin ya. Jadi kalau dari 300 juta itu dia bisa dapat keuntungan sekitar 60 juta. Itu setahun. Ya, setahun. Nah, tapi kenyataannya kemarin itu apalagi selama pandemi, nol itu sering. Zero. Apalagi pandemi kan? Iya. Dan beberapa hari cuma 32.000, bahkan teman-teman yang di mall kemarin, karena saya punya program kemarin kan
UMKM goes to mall. Saya masukkan ke mall-mall, ternyata nggak nutup biaya operasional, ya. Jadi nggak nutup biaya operasional seperti gaji karyawannya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang beralih ke desa nih Bu ya. Nah, kan di desa itu kan ada BUMDes nih. Nah, itu apa kabar tuh Bu? Kabarnya begini kalau saya ngomong, ketika kata-katanya BUMD pasti rebutan yang mau jadi manajernya kan. Nah, itu dia. Tapi ketika BUMDes, no. Padahal BUMN, BUMDes itu kalau dikelola secara baik, mau gaji berapa manajernya bisa. Iya. Tentukan sendiri gajimu sebagai manajer. Kenapa? Kita ada program pemerintah ini, satu desa itu satu produk, one village one product ya. Nah, coba deh, desa ini apa? Mapping oleh si pelakunya, mapping desa ini apa produknya gitu. Jadi jangan sama lah tadi di tingkat kecamatan begitu, satu kecamatan satu produk, maka satu desa satu produk. Kalau misalnya di desa ini mampu menghasilkan buah-buahan misalnya atau nanas ya, ayo silakan profesional. Nah, itu dikelola oleh BUMDesnya. Jadi jangan sudah ada koperasi juga mati, beda. Koperasi dengan BUMDes itu beda. Kalau koperasi kan jangkauannya bisa kemana-mana ke seluruh Indonesia. Tapi kalau BUMDes dia menguasai desa itu. Dan sekarang ada program pemerintah itu Kedai Reka. Jadi Kedai Reka ini sifatnya mengawinkan antara perusahaan corporate dengan si pelaku ini. Jadi misalnya di desa ini punya produk apa yang masih diproduksi secara dikit ya, maksudnya rendah dengan sehingga high cost. Nah, nanti dibantu oleh perguruan tinggi yang masuk ke desa itu, dibuatkan proposalnya, kemudian diajukan ke Kemendikbud lewat Kedai Reka. Nanti di Kedai Reka itu dicari mana perusahaan yang akan membiayai ini. Nah, jadi kalau BUMDes itu masih dianggap sesuatu yang gak ada apa-apanya, itu salah ya. Jadi kalau saya misalnya di desa, saya akan mencoba melamar. Banyak kok BUMDes di Jawa yang sudah berhasil, yang bahkan dia bisa menentukan sendiri gaji yang mengelola BUMDes itu. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu ya, untuk BUMDes di Sumatera Selatan ini gimana tuh Bu? Sekarang ini yang aktif ya. Kemarin itu dari 700 berapa itu yang aktif itu sedikit sekali dan terkendala masalah badan hukumnya, legalitasnya. Tapi kan pemerintah baru-baru ini sudah membantu untuk program pembukaan persiapan legalitas atau dasar hukum BUMDes itu. Nah, jadi banyak sekali keluhan, salah satunya dari PMD sendiri. Mereka itu katanya bingung. Tolong dong latih kami, tapi ngelatih kami itu jangan sekedar sehari selesai. Kami pengennya pelatihan itu 3 hari, misalnya membuat pempek misalnya. Itu kami dilatih nih yang pempek itu sampai berhasil, misalnya dari ngelola ininya sampai 3 hari lah katanya. Kami punya dana itu kata mereka. Nah ini kan peluang sebenarnya kalau memang mau maju gitu. Tapi saya bingung sampai sekarang tuh kenapa belum bergerak. Nanti alasannya tidak ada anggaran gitu ya. Padahal pemerintah sudah menganggarkan, tapi mungkin mekanismenya yang dianggap ribet, yaitu tadi memang kultur orang kita itu tidak mau ribet. Nah, padahal dengan keribetan sekarang itu nanti ketenangan di akhir gitu. Kalau kita nggak mau ribet di awal, di akhir siap-siap kita kena sanksi kayak gitu ya. Jadi, kenapa saya sudah capek-capek, kenapa saya masih kena ini ya? Karena memang kita salah. Dari awal kan sudah harus jelas dulu bagaimana cara pengeluaran dana, bagaimana cara pembukuannya, bagaimana cara pembeliannya, harus jelas seperti itu. Nah, kan tadi kan sangat minim sekali ya BUMDes yang di Sumatera Selatan ini berjalan ya Bu ya. Mungkin ada pemikiran teman-teman BUMDes itu kayak bingung gitu Bu. harus ngerjain apa gitu kan. Nah mungkin ada nggak sih Bu masukan dari Ibu apa sih yang harus dilakukan teman-teman ini gitu kan? Kalau teman-teman BUMDes bingung, ajak perguruan tinggi ya. Inilah peran akademisi itu harus ada di setiap itu.
jangan takut dengan akademisi ini, karena akademisi ini nggak pernah loh minta misalnya berapa bagian saya gitu, enggak. Yang ada tuh tolong dong surat keterangan bahwa kami sudah mengabdi. Nah, selesai kayak gitu aja gitu ya. Jadi minta bantu di perguruan tinggi, kira-kira potensi desa kami apa gitu. Oh, potensinya ini, bagaimana kami cara mengembangkannya, bagaimana cara kami memperoleh dananya, belajar dengan perguruan tinggi. Nah, silakan bagi misalnya di daerah sini nih ada perguruan tinggi apa, jadi tidak usah terfokus pada satu perguruan tinggi. Misalnya, oh di daerah sini ada perguruan tinggi A, di daerah Muba ada perguruan tinggi B, silakan. Jadi semua aktifkan perguruan tingginya. Jadi peran akademisi itu sangat dibutuhkan di dalam aktifnya BUMDes ini. Oke. Nah, setelah berarti ini PR-nya balik lagi ke desa itu sendiri kan? Betul. Gimana caranya dia menggait perguruan tinggi terdekat untuk istilahnya kerjasama lah Bu ya, untuk memajukan BUMDes ini. Ya. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung nih ya, kayak karena kan Bu, pelaku-pelaku di desa itu kan tidak semuanya sarjana, tidak semuanya memang berpendidikan tinggi gitu kan. Mungkin gimana sih cara mereka untuk nyambung gitu kan ke perguruan tinggi gitu? Mbak Elsa, ilmu itu tidak didapat dari bangku kuliah. Ya, pengalaman juga ya. Pengalaman ya, dengan latihan. Jadi nggak usah berpikir, oh saya harus S2 dulu, saya harus S3 dulu, nggak usah. Apa yang passion kita? Misalnya, oh saya hobinya menjahit, ya udah kursus aja menjahit. Nggak usah mau jadi dokter dulu baru menjahit, enggak. Jadi nggak usah terpatok bahwa saya harus pendidikan tinggi baru punya usaha, nggak usah. Jadi silakan lakukan. Nanti kalau misalnya udah ada kesempatan untuk sekolah baru sekolah. Oke. Iya. Berarti yang namanya pendidikan itu hanyalah sebuah penunjang gitu Bu ya? Bukan penunjang. Apa tuh Bu? Bukan penunjang. Pendidikan itu bisa dipelajari tanpa harus di kampus. Berarti yang namanya sekolah yang bergelar itu yang nggak begitu diperlukan gitu kan? Yang namanya belajar itu bisa di mana aja? Betul, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kapan saja. Oke. Bu, kita tadi udah banyak banget berbincang-bincang Bu ya, dari mulai perjalanan Ibu sebelum Ibu sampai jadi seperti ini sampai ke UMKM, ke BUMDes. Nih, sekarang lebih ke kayak apa sih Bu pesan Ibu buat teman-teman UMKM di Sumatera Selatan ini? Apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Sumatera Selatan? Yang pertama, keseriusan. Tolong serius pun ya, bahwa teman-teman UMKM jangan berhenti untuk belajar terus menerus ya, perbaiki produk, beresin semua izinnya, karena itu menjadi syarat untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di global nanti ya. Kemudian suka-sukalah berbagi ilmu dengan teman-teman UMKM juga itu misalnya. Jadi kalau misalnya kita tahu bagaimana mengurus perizinan, berbagilah gitu, ajaklah teman-teman untuk mengurus itu juga. Dan kemudian harus konsisten. Kadang-kadang teman-teman UMKM tidak konsisten dalam berproduksi. Tapi katanya juga ya karena memang nggak ada permintaan tadi. Tapi mestinya walaupun sedikit kita harus tetap konsisten dalam berproduksi. Kemudian yakinlah UMKM ini jangan dijadikan pekerjaan terlalu sampingan gitu. Jadikan pekerjaan yang memang kita butuhkan menjadi utama, sehingga ini kan benar-benar bisa menunjang ekonomi keluarga dan nanti pada akhirnya bisa menunjang ekonomi daerah. Gitu. Mungkin itu saja Mbak Elisa. Nah sekarang boleh dong Bu kasih semangat nih ya buat teman-teman generasi muda mungkin, karena teman-teman generasi muda saat ini tuh kalau aku lihat kayak mereka kata aku tadi nyaman di zona mereka gitu kan, nggak berani buat keluar. Dan banyak juga sih teman-teman yang kayak aku pengen usaha, cuman aku nggak tahu harus mulainya gimana, terus aku harus ngapain gitu kan. Ya buat teman-teman ya, terutama anak-anak milenial ya katanya ya, ayo dong berusaha membuka kegiatan sesuai dengan passion. Jadi kalau memang misalnya Mbak Elisa hobinya apa? Aku hobinya makan. Hobinya makan. Makan apa hobinya?
Banyak sih Bu, pempek. Aku senang banget tuh makan Nah, pempek. kalau hobi makan pempek, kenapa nggak coba misalnya buka usaha pempek? Males Bu, jadi distributor pempek. Males juga Bu, jadi endorse-nya pempek. Kan jadi banyak peluang itu ya. Aku tuh suka banget pempek, tapi aku nggak mau buatnya kotor-kotoran kayak gitu. Ya udah, kamu nge-endorse aja. Jadi datengin semua tempat pempek endorse gitu ya. Nah, jadi nggak usah berpikir tarif mahal dulu Lisa, bantu dulu teman-teman. Benar banget Bu. Terus ini misalnya Lisa, hobi saya tuh baju Bu. Ayo seriusin, Jahit. buat baju, menjahit apa gitu ya. Jadi usahakan usaha itu yang memang hobi kita. Jadi kita senang. Jadi kalau kita hobi tuh ya, walaupun nggak ada permintaan, kita akan tetap kerjakan kan? Iya benar. Oh nggak ada permintaan, ya nggak apa-apa, saya hobi kok, saya kerjain, siapa tahu nanti suatu saat ada yang butuh seperti itu. Oke. Berarti harus apa sih sesuai dengan passion gitu kan. Nah, kalau balik lagi ke modalnya Bu. Nah, banyak sekarang Mbak Lisa, kesempatan modal itu banyak sekali, terutama untuk perempuan. Di 2022 ini teman-teman cewek ya, banyak sekali program-program pembiayaan, terutama ini ditujukan untuk kaum perempuan ya. Misalnya, nih, dengar teman-teman. Ya, sekarang ini ada program UMI dari Departemen Keuangan. UMI itu usaha mikro. Jadi bergabung, cari 10 orang, bergabung masuk ke UMI gitu ya. Itu murah sekali. Pinjamannya ada grace periodnya, nggak harus langsung nyicil, dan nyicilnya mudah lagi, dan kita tidak harus datang ke sana, tapi mereka yang akan jemput angsuran kita per minggu seperti itu. Kemudian nanti ada PP UMI. PP UMI itu juga arahnya ke perempuan ya, jadi jangan cemburi ya bapak-bapak ya. 2022 kayaknya benar-benar mengunggulkan perempuan ya Bu ya. Betul. Apalagi nanti ada sebentar lagi Persikindo itu perkumpulan Sri Kandi ya, judulnya aja udah Sri Kandi Kreatif Indonesia. Wow. Itu juga banyak nanti menggelontorkan dana ya. Untuk perempuan tentunya. Tapi memang kecil Bu, hanya 2 juta. Jangan mikir yang besar dulu. Yang besar itu asalnya dari kecil. Jadi jangan berpikir saya harus punya toko di mall, nggak usah ya. Saya pernah ngalami kok waktu saya kuliah. Saya bukannya tenang-tenang anak manis, enggak. Grasi saya minta sama papa saya, Pak, mobil papa taruh di luar dong. Kenapa? Aku mau pakai grasi buat jualan. Oh, jualan apa kamu? Papa saya masih kerja waktu itu kan di Pertamina. Pokoknya mobil papa di luar. Saya rombak itu grasi ya, sama kakak saya jual sembako. Padahal saat itu ya tahun 2006 ya. Nah, ya 86 loh, saya sudah punya usaha gitu. Jadi sambil mahasiswa saya membiayai sendiri untuk beli buku. Tenang-tenang aja, saya tinggal tarik laci mau beli buku, ambil uang dari situ. Saya cuma beli loh dari pasar 16, saya beli sama kakak saya mobil, beli terigu, beli gula, beli apa. Terus sambil malam-malam nonton TV kita bukusin, iya timbangin gitu kan. Sebentar aja udah habis. Apalagi ya orang nyari ini. Besok, Bu ada ini enggak, Dek? Oh habis Bu. Saya nggak jawabnya nggak jual. Misalnya dia nyari susu merek ini gitu ya, saya nggak katakan nggak jual, nggak. Oh kebetulan habis Bu, besok pagi ya Bu, atau sore nanti ya Bu, nanti stoknya datang. Cepet-cepet saya pergi ke pasar, ya, saya beli produk yang dicari itu ada. Jadi sore dia datang kok ada. Itu strategi saya. Ya. Akhirnya selesai saya kuliah, kata papa saya, udah tutuplah, siapa nih yang mau jaga warung. Saya saat itu ya penjualan kalau di akhir bulan itu bisa masuk sampai 20 juta. Bayangin. Kuliah cuman berapa bayar waktu itu? Udah cukup banget itu buat kuliah. Jadi kalau anak milenial sekarang ngeluh, saya nggak mau denger itu. Bisa semua, apapun bisa jadi uang kalau kita kreatif ya. Oke, berarti balik-balik lagi ke kreatif, serius sama mahasiswa mau jual apa? Fotokopi, gampang. Yang teman-teman nggak mau fotokopi, kita catet rajin-rajin, catet ya. Pas akhir mau UAS, mau pinjam, saya kopiin. Bisnis sebenarnya. Jadi banyak sekali kalau kita kreatif ya. Kalau saya itu memang dari dulu, dari kecil, memang orangnya selalu berpikir ya. Strateginya juga udah memang kebangun dari kecil gitu kan Bu ya. Berarti intinya kita tuh harus benar-benar serius, konsisten, sama kreatif lah ya Bu ya.
Oke. Mungkin terakhir nih Bu, pesan buat seluruh masyarakat khususnya Sumatera Selatan sih untuk di ekonomi. Tetap semangat, namun karena kita masih memasuki masa pandemi ini ya, masih belum selesai katanya, tetap terapkan prokes, namun tetap semangat. Jadi tetap berusaha dan jaga prokes, gitu aja sih. Oke, ada yang ketinggalan nih Bu, belum ketanya. Harapan Ibu ke depannya nih, karena Ibu kan sekarang kalau dibilang sukses sudah sukses. Nah, harapan Ibu ke depannya apa sih Bu, gitu kan? Saya cuma punya satu harapan, UMKM di Sumsel ini bersatu. Ya, saya pengen sekali punya mapping tentang UMKM. Jadi saya lagi merencanakan ini bagaimana caranya menyatukan asosiasi ini sehingga di setiap asosiasi tidak terjadi pengulangan anggota. Jadi nggak harus si A ini masuk di asosiasinya. Jadi satu yang, aja gitu ya, kan? Dan mari sama-sama, maksud saya tuh percayakan. Coba data kita tuh berapa, data UMKM? Ada yang ngomong 17.000, ada yang ngomong 269.000. Tapi itu tuh coba disisir sekali lagi gitu loh. Makanya saya pengen sekali tuh UMKM ini bersatu, mari kita perbaiki data kita bersama-sama gitu ya. Itu aja sih cita-cita saya yang belum tercapai, memapping UMKM Sumatera Selatan. Agar bersatu gitu ya. Oke, baik. Mungkin Bu, terima kasih untuk apa sih berbincang-bincangnya kita di sore hari ini. Ibu mungkin sibuk, di luar sana sibuk, tapi masih tetap nyempetin buat ketemu aku di sini, ketemu teman-teman Blok 29C. Terima kasih banyak. Mungkin teman-teman sampai di sini dulu ngobrol sama Bu Ayunya. Nanti kalau memang teman-teman masih penasaran sama sosok Bu Ayu ini, tadi kan dibilang 33 komunitas. Aku mikir kalau misalnya aku mau spill semua, nggak mungkin. Bu Ayu juga nggak akan kayak, aduh banyak banget gitu. Nah, nanti teman-teman kalau memang penasaran boleh nanti ditanyain di komentar. Nanti kalau memang kita bisa ngobrol lagi, Bu Ayu ada waktu lagi, nanti kita bisa ngobrol lagi bareng beliau. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Blok 29C Production. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blok 29C Production, berani bicara beda.